Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di sekolah minggu online. Oh iya, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin semangat melayani Tuhan dan semangat untuk selalu berbuat baik. Yuk kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan untuk pagi yang cerah ini dan ucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita mau menyanyi selamat pagi Tuhan. Tentunya kita akan menyanyi dengan semangat yang baru. Oke? Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Kali ini yang akan memimpin doa adalah adik kita, Jennifer. Silahkan Jennifer. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jennifer. Adik-adik, Natal sudah kita lewati. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus pembawa sukacita bagi umat manusia. Kita nyanyikan selamat selamat datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam.
Wah, rasanya senang sekali ya kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan yang selalu memberikan sukacita. Tuhan yang selalu menolong kita saat kita mengalami kesulitan. Banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Ngomong-ngomong, adik-adik merasa sukacita enggak pagi ini? Pasti dong Kak. Sukacita selalu ada di hati kita. Yuk kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dan cerita tentang Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mia. Yuk kita siapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita supaya kita tidak akan salah dalam melangkah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Hai Franz. Kami. Hai Kak. Kamu kenapa sih cemberut kayak gitu? Biasanya juga cerewet. Ini kenapa? Iya nih Kak, aku lagi nyariin sepeda aku. Nyariin sepeda? Tunggu. Sepeda kamu hilang? Dicuri gitu? Bukan Kak. Maksud aku nyariin sepeda baru aku. Nyariin sepeda baru, oke. Terus kenapa nggak ada? Gini loh Kak, jadi aku itu udah pengen banget punya sepeda baru dari 2 tahun yang lalu, tapi nggak dikasih. Kakak janji katanya tahun ini mau dibeliin, tapi dari kemarin sampai sekarang belum ada sepedanya. Oh, kalau gitu sih nggak usah sedih, Franz. Ini baru tanggal 2 Januari, masih ada 363 hari lagi, masih panjang. Jadi pasti dikasih, tenang aja, sabar. Tapi kan aku maunya sekarang Kak. Lagian aku takut kalau kakak bohong, nanti sepedanya nggak dibeliin. Duh, nggak mungkin bohong sih Franz, pasti dikasih, tapi ada waktunya. Nah kamu ya sabar aja gitu mah, nggak usah bingung ya. Nggak mau aku maunya sekarang. Loh, kok malah marah mau sekarang? Bentar, itu ada adik-adik di rumah ya, udah duduk cantik siap. Wah, aku sapa dulu deh. Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi sama Kak Mia. Gimana kabarnya di rumah semua? Pasti sehat ya. Ada nggak nih yang lagi marah, cemberut, sebel, atau semuanya pasti ya lagi sukacita karena sudah siap mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini? Betul apa betul? Nah, semua sudah siap ya mendengarkan cerita? Siap? Siap? Nah, kalau gitu, yuk sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Kami yang akan pimpin. Semuanya duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi yang cerah hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan bagi kami semua untuk bisa mendengarkan cerita sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mau membuka mata, telinga, pikiran, dan hati kami untuk bisa mendengarkan firman dan juga cerita pada hari ini, serta bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi masih ingat kan Kak Franz yang cemberut karena sepeda barunya masih belum ada. Kalau adik-adik jadi Kak Franz, kira-kira adik-adik bakal marah-marah juga nggak ya? Atau bakal nggak peduli? Ya udah biarin aja sepedanya nggak ada, toh cuma sepeda. Atau adik-adik tetap berharap, tetap sabar menunggu. Wah, kapan ya sepedanya bakal aku terima? Nah, supaya nggak salah jawab, yuk kita baca dulu Alkitab kita hari ini. Bacaan Alkitab kita akan diambil dari Injil Lukas, pasal 2 ayat 25 sampai 35. Kami ulangin ya, Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Yuk, kalau gitu kita baca bareng-bareng Alkitab kita. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus.
Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Oke adik-adik, semua sudah selesai membaca Alkitab kan ya? Nah, supaya mudah untuk mendengarkan cerita nanti, kita list dulu yuk siapa aja sih tokoh Alkitab yang ada di bacaan kita tadi. Yang pertama, Bunda Maria. Yang kedua, ada Yusuf. Ketiga, ada Yesus. Dan yang keempat, ada Simeon. Kami yakin semua anak-anak di rumah pasti sudah tahu, sudah kenal siapa Bunda Maria, Yusuf, dan juga Yesus. Tapi yang keempat ini loh, Simeon. Siapa ya dia? Jadi gini, di Yerusalem ada seseorang bernama Simeon. Nah, di Alkitab tidak dijelaskan latar belakang keluarga, statusnya seperti apa. Tapi kita bisa lihat bahwa Simeon ini kemungkinan besar adalah rakyat biasa, orang biasa seperti kita. Nah, dia dikenal sebagai orang yang benar dan juga saleh. Dan istimewanya, di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atas kepalanya. Dan Tuhan melalui Roh Kudusnya pernah menyatakan satu janji kepada Simeon loh. Apa ya janjinya? Tuhan berjanji kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu juru selamat dan penghiburan yang didambakan oleh bangsa Israel selama ini. Tapi Tuhan tidak bilang berapa lama Simeon harus menunggu untuk bisa bertemu dengan Mesias. Jadi bisa sebentar, bisa jadi juga menunggu sangat lama. Hebatnya, Simeon tetap sabar menunggu janji Tuhan ini dengan tetap menjaga hidup kudusnya. Nah, itu tadi tentang Simeon. Sekarang kita masuk yuk ke ceritanya. Cerita kita hari ini berawal dari kisah Yesus yang saat itu berusia 8 hari, masih kecil banget. Nah, sesuai dengan tradisi keagamaan Yahudi, Bunda Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk disunat dan juga membawanya ke Bait Allah di Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, menariknya ada di sini. Di hari yang sama, di waktu yang sama, Simeon juga berada di Bait Allah yang sama di mana Yesus dibawa oleh orang tuanya. Wah, benar-benar kebetulan ya. Eits, no. Ini bukan kebetulan. Keberadaan Simeon di Bait Allah sudah ditentukan dan direncanakan oleh Tuhan sendiri loh, melalui Roh Kudusnya. Ini adalah skenario Tuhan
untuk memenuhi janjinya kepada Simeon seperti yang Kak Mia jelaskan tadi. Nah, ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke dalam bait Allah, Simeon melihat mereka, dan karena ada Roh Kudus bersamanya, Simeon langsung tahu seketika itu bahwa anak itu, Yesus, adalah Mesias yang ia nanti-nantikan selama ini. Wah, dia langsung menyambut Yesus, dia datang menghampiri dan menggendongnya. Wah, adik-adik, kalian bisa bayangkan ya, betapa sukacitanya Simeon. Karena Tuhan sudah benar-benar memenuhi janjinya. Bahkan lebih dari janjinya. Simeon tidak hanya melihat Mesias, tapi dia juga bisa menggendongnya. Wah, kebahagiaan besar itu membuat Simeon melontarkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan di dalam pujiannya, ia mengatakan bahwa dia sudah siap pergi dalam damai. Ya, sekarang kita tahu artinya adalah rest in peace atau RIP yang biasa kita lihat gitu ya. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena dia tahu bahwa penantiannya akan janji Tuhan tidak sia-sia. Semua sudah dipenuhi dan bahkan lebih dari itu. Selain itu adik-adik, Simeon juga bicara loh ke Bunda Maria dan Yusuf bahwa Yesus adalah tanda penyelamatan Allah, bukan hanya untuk dirinya atau untuk bangsa Israel saja, tapi untuk semua umat di muka bumi. Wah, adik-adik, ceritanya menarik banget kan ya? Kisah Simeon memang mungkin jarang kita dengar dibanding dengan kisah-kisah lainnya di Alkitab. Tapi kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu menjanjikan dan menyediakan segala yang baik, segala kebaikan untuk hidup kita. Dan janji Tuhan akan selalu digenapi, akan selalu dipenuhi. Bahkan pemenuhan itu bisa lebih dari apa yang dijanjikan, bisa lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Tapi adik-adik, kita harus ingat ya, bahwa semua digenapi oleh Tuhan pada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Dan juga dengan cara Tuhan, bukan sesuka hati kita. Yang penting, kita semua bisa tetap percaya bahwa Tuhan selalu dan selalu menepati janjinya. Kita juga harus sabar, setia menunggu dengan tetap hidup di dalam kebaikan. Begitu juga janji dari papa, mama, kakak, teman, dan semua orang yang menyayangi kita. Kalau janjinya belum terpenuhi, kita jangan marah-marah dong. Harus seperti Simeon yang tetap sabar menunggu janji tersebut terpenuhi atau harapan kita tercapai. Nah, adik-adik, di akhir cerita ini, Kamia mau menyanyikan sepenggal lirik lagu untuk adik-adik semua. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Tetaplah bersabar karena janji Tuhan akan selalu digenapi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Seperti cerita yang barusan kita dengar, bahwa Tuhan terus berjanji untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jangan berkecil hati untuk sesuatu yang kita harapkan, tetapi tidak terjadi dalam hidup kita. Nantikan saja dengan sukacita, dengan tetap mengerjakan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Hingga saat hal-hal yang kita nantikan itu tiba,
waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita nyanyikan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang saatnya kita untuk aktivitas. Kita dengerin sama-sama yuk. Kak Wiwi akan menjelaskan aktivitas hari ini. Silakan Kak Wiwi. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Wiwi di aktivitas sekolah minggu hari ini. Wah, ternyata Kak Wiwi lama ya nggak ketemu dengan adik-adik semua. Kak Wiwi mau ngucapin selamat Natal dan selamat tahun baru. Semoga damai dan berkat Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik tentu sudah mendengar cerita sekolah minggu dibawakan oleh Kak Mia. Yaitu kita harus percaya dan setia menanti janji Tuhan digenapi. Aktivitas hari ini kita akan menanam kacang hijau. Ya, kita akan belajar setia menunggu janji Tuhan seperti kita menanam kacang hijau. Kalau bisa, aktivitasnya dikerjakan hari ini adik-adik dan dikumpulkan pada hari Kamis. Nah, selama dari hari Minggu sampai menunggu hari Kamis, adik-adik bisa mengamati apakah tanaman kacang hijau yang kalian bikin semua itu bertumbuh atau tidak. Boleh nanti dipoto, minta tolong mama, papa, atau kakak. Bahan-bahan yang dibutuhkan, Kak Puding, atau mangkuk kecil, atau tempat yang adik-adik punya di rumah, bebas. Kemudian kapas, kacang hijau secukupnya, dan air. Pertama, kita basahin kapas dengan air sampai lembab. Kita masukkan ke Kak Puding. Dan kita beri kacang hijau secukupnya ya adik-adik ya. Aktivitas ini dikumpulkan hari Kamis jam 1 siang sambil kita menunggu apakah kacang hijau itu tumbuh. Seperti kita setia menanti janji Tuhan digenapi. Tunggu Tuhan menggenapi janjinya dan tetap percaya akan membuahkan hasil yang luar biasa indah. Demikian ya adik-adik aktivitas untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik aktivitasnya dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Adik-adik bisa mengamati pertumbuhan kacang hijau dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian dipoto dan fotonya dikirimkan ke WA gereja. Kak Wiwi tunggu ya aktivitas dari adik-adik semua. Demikian penjelasan aktivitas minggu ini dari Kak Wiwi. Sampai jumpa di aktivitas sekolah minggu berikutnya.
Dah, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Wiwi. Ayo adik-adik segera dibuat ya aktivitasnya supaya pada saat difoto atau di video hasilnya akan segera terlihat. Jangan lupa ya, hasil aktivitasnya dikirim paling lambat hari Kamis jam 1 siang ke WA kantor gereja. Nah, sekarang kita akan persembahan. Seperti biasa, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Atau bisa juga dengan bantuan mama atau papa ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui aplikasi GoPay, Sakuku, Dana, dan lain-lain dengan scan barcode ke. Yuk kita iringi persembahan ini dengan menyanyi Kubri Persembahan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa persembahan oleh adik kita Yovela. Kubri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yovela. Wah, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung acara. Menyanyi, memuji Tuhan, mendengar cerita Tuhan membuat kita lupa ternyata waktu terus berjalan. Yuk, sebelum kita akhiri sekolah minggu online ini, kita tutup dulu dengan doa. Dan setelah itu kita akan menyanyi janji yang manis. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan untuk selalu menantikan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau
akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, bahwa janji Tuhan akan selalu manis. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita, menolong kita jika kita berbeban. Janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tetapi akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,